Halo guys, selamat datang di channel Besar Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 7 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan di video kali ini ada beberapa headline yang akan gua bawakan. Yang pertama, WWE mentis comebacknya salah satu superstar NXT. Lalu yang kedua, Vince McMahon yang terkagum-kagum akan pekerjaan daripada Piper Niven aka Doudrop di show Raw akhir-akhir ini. Dan sebelum gua memulai video kali ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, karena di channel ini, di channel Besar Villain 88, kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling, ya baik itu dari WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, AEW, dan masih banyak promotion lainnya. Tidak hanya mengenai show, tetapi juga mengenai perkembangan industrinya ya guys. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan berita yang pertama. Ini datang dari AEW, atau lebih tepatnya lagi ini dari AEW World Champion Kenny Omega, yang dikabarkan berdasarkan laporan yang diberikan oleh Dave Meltzer dari Wrestling Observer yang dia berikan ya dalam Wrestling Observer newsletternya, yang mengatakan bahwa Kenny Omega ini mengalami cedera ya di beberapa minggu yang lalu, yang dimana cederanya itu sendiri adalah adanya hernia dan juga adanya deep tailbone bruise ya, atau ada memar di jaringan tisu dalamnya ya, di bagian dekatnya tulang ekornya begitu. Dan hal tersebut dia dapatkan pada saat dia bertanding ya di event Double or Nothing, pada saat si Pac ya yang merupakan lawannya di event tersebut itu menghajarnya menggunakan belt ya gitu. Dan juga dia merasa adanya rasa kelelahan ya dari kedua lututnya begitu. Dan namun di minggu ini ya dikabarkan juga bahwa Kenny Omega ini sudah merasa membaik ya setelah dia mendapatkan beberapa pengobatan ya. Salah satunya ini dia diberikan treatment berupa stem cell atau bisa dibilang sel punca, dan juga dia diberikan terapi berupa PRP ya, platelet rich plasma. Dan memang bisa dilihat ya bahwa bagaimana bekerja kerasnya si Kenny Omega ini ya, yang bahkan di minggu lalu begitu ya, di minggu lalu yaitu di Saturday Night AEW Dynamite gitu ya, dengan cederanya ini pun dia masih bisa memberikan salah satu performa terbaiknya ya, pada saat dia harus mempertahankan title-nya. Pada saat itu dia melawan salah satu prospek menjanjikan miliknya AEW yaitu Jungle Boy. Dan berdasarkan pernyataannya ya, setelah dia mendapatkan terapi tersebut, dia merasa jauh lebih membaik ya. Setelah sebelumnya dia harus melewati hari-harinya gitu ya dengan dengan banyak rasa sakit ya atas cederanya itu yang dia dapatkan begitu. Dan semoga saja ya apa yang dialami oleh Kenny Omega ini bisa cepat pulih begitu ya, sehingga dia bisa memberikan performa yang lebih baik lagi ya di masa yang akan datang. Dan walaupun dengan keadaan seperti gini saja, Kenny Omega ini masih tetap bisa mempertahankan kelasnya ya sebagai The World Champion dan salah satu penggulat top di dunia saat ini gitu guys. Oke deh, kita lanjutkan lagi ke berita yang kedua. Ini datang dari Major League Wrestling ya, ini mengenai eventnya yang akan dilaksanakan yaitu Battle Riot ya. Berita yang terakhir ini kita mendapatkan update lagi ya untuk para pesertanya di event Battle Riot nanti itu, yang dimana hingga kini sudah ada 27 peserta yang dikonfirmasi untuk mengikuti Battle Riot event nanti ya. Dan dimana untuk Battle Riot itu sendiri itu perlu kalian ketahui ya, bahwa ini adalah merupakan pertandingan dengan format Battle Royale yang diikuti sebanyak 40 orang peserta ya untuk satu pertandingan tersebut, yang dimana formatnya ini hampir mirip seperti Royal Rumble-nya daripada WWE, yang dimana
dimulai dengan 2 peserta utama ya. Pertama yang untuk memulai daripada pertandingan tersebut, lalu nanti setiap 60 detik selanjutnya maka akan ada peserta selanjutnya yang akan masuk begitu ya, setiap intervalnya 60 detik. Namun yang perbedaannya itu sendiri adalah selain dari jumlah pesertanya ya, dimana cara untuk meliminasi lawannya. Apabila kalau di Royal Rumble WWE itu peserta itu bisa meliminasi lawan itu hanya dengan melemparkan si lawannya itu over the top rope ya, atau mengeluarkan lawannya melewati tali teratas daripada ring yang ada gitu ya. Namun kalau di Battle Royale dari MLW ini ada 2 cara lagi yang bisa digunakan untuk meliminasi lawan-lawannya, yaitu via pinfall dan juga submission gitu guys. Dan untuk Battle Royale itu sendiri yang sekarang ini adalah untuk kali ketiganya dilaksanakan oleh Major League Wrestling ini sendiri begitu. Berikut ya ada nama-nama peserta yang sudah dikonfirmasi akan mengikuti turnamen tersebut ya, atau Battle Royale tersebut. Yang pertama ini ada MLW National Openweight Champion yaitu Alex Hammerstone. Lalu selanjutnya ini ada King Muertes, dan lalu ada IWA Caribbean Champion Richard Holiday. Selanjutnya juga ada Sensi, Lee Moriarty, TJP, Gringo Loco, Ares, Kevin Ku, Matt Kruger. MLW Middleweight Champion Myron Reed, Gino Medina, Calvin Tankman, Savio Vega, AJ Nduka, Marshall Von Erich, Ross Von Erich, Aramis, King Mo, Buku Dao, Alex Kane, Davey Richard, Sean Devari, Kit Osborne, Joseph Samael, Ikuro Kwon, dan yang terakhir adalah Simon Gotch. Dan itulah 27 nama yang sudah dikonfirmasi akan mengikuti daripada Battle Royale tahun ini begitu ya. Sebenarnya untuk Battle Royale ini sendiri pun akan menjadi salah satu event pertama daripada MLW yang akan ditonton secara langsung oleh fans ya untuk promotion tersebut begitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya dengan berita yang ketiga. Ya, seperti yang gua sebutkan sebelumnya begitu ya, bahwa WWE ini sudah mentis salah satu superstar NXT yang akan melakukan comeback. Dan seperti yang dilaporkan juga ya oleh PW Insider begitu, bahwa superstar NXT yang akan comeback itu adalah Tegan Nox. Kenapa begitu? Karena memang seperti yang dilaporkan oleh PW Insider ya, bahwa Tegan Nox ini pun dia pun melakukan dark match ya di venue daripada Raw malam itu, yang dimana dia bertanding menghadapi Toni Storm ya di dark match tersebut begitu. Dan di show itu pula begitu ya, ada salah satu cuplikan yang menayangkan salah satu teasernya seperti ada lambangnya charger HP gitu ya, yang beserta logo daripada NXT gitu. Dan itu pun mengindikasikan kuat bahwa teaser tersebut adalah menunjukkan adanya comeback daripada Tegan Nox ya. Dan bicara mengenai dark match di show Raw kemarin begitu ya, selain Toni Storm dan juga Tegan Nox yang melakukan dark match di malam tersebut, kita juga dilaporkan bahwa Karen Cross di malam yang sama pun sedang melakukan dark match juga ya, menghadapi Drew Gulak sekaligus untuk tapping daripada show main event begitu. Dan memang untuk Tegan Nox ini sendiri memang sudah lama ya dia tidak tampil di WWE, di mana dia terakhir bertanding di WWE itu di bulan Agustus tahun 2020. Dan setelah itu dia mengalami cedera, yaitu adanya robek daripada ACL-nya ya, anterior cruciate ligamennya, yang dimana dia alami di kedua kakinya begitu. Untuk cedera ini sendiri pun sudah dia alami untuk kali ketiga ya sejak dia bergabung di NXT itu sejak tahun 2017 begitu guys. Kita berharap ya bahwa Tegan Nox ini bisa segera kembali lagi ke NXT untuk meramaikan persaingan daripada divisi wanita di NXT yang gua rasa sekarang sudah mulai boring ya untuk kompetitornya, karena kita juga melihat nanti ada beberapa kompetitor daripada divisi wanita yang akan
dipromosikan ya dengan ada 2 nama kuat, yaitu ada Toni Storm dan juga Shotzi Blackheart. Praktis memang untuk pesaing daripada gelar daripada NXT Women Champion ini sudah tidak ada kandidat kuat lain ya, dan gua harap dengan kembalinya Tegan Nox ini bisa menambah peta persaingan ya untuk perebutan daripada NXT Women Champion mendatang gitu guys. Dan kita lanjutkan lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini adalah headline kedua di video kali ini. Ya, seperti yang dilaporkan ya atau diberitakan oleh PW Insider Elite ya, yang mengatakan bahwa Vince McMahon ini dia terkagum-kagum ya atas apa yang dilakukan oleh Piper Niven ya, atau sekarang dikenal sebagai Lord Drop ya, di show Raw, yang dimana memang di debutnya di Raw itu dia menjadi salah satu pengikut atau pengawal daripada Eva Marie, yang walaupun memang dia tidak semena-mena bisa dibodohi oleh si Eva Marie ya selama kita saksikan daripada show tersebut ya. Dan atas hal tersebut gitu ya, Vince McMahon itu pun menyukai apa yang dilakukan oleh si Piper Niven ini sendiri, dan dia menyukai atas dinamika yang dilakukan oleh Piper Niven gitu ya, sehingga tidak menimbulkan hal boring yang sudah dilakukan oleh Raw selama ini begitu. Dan ya, McMahon ini merasa terjual ya atau terkesan atas karakter yang dilakukan Piper Niven sekarang, yaitu karakter Doudrop gitu, yang dimana dia polos tetapi dia tidak polos-polos amat begitu ya, karena dia masih agak pinter juga gitu ya, yang tidak 100% menuruti apa yang dikatakan oleh Eva Marie gitu. Dan ya, kita lihat saja ya bagaimana perkembangan daripada storyline daripada Eva Marie dan juga Doudrop ini. Dan apabila seorang Vince McMahon sudah menyukai salah satu karakter ini, yang pastinya mereka ini akan bisa dibilang memiliki potensi untuk mendapatkan push yang lebih di masa yang akan datang gitu. So, kita lihat saja ya bagaimana storyline daripada Doudrop dan juga Eva Marie mendatang gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya, masih dari WWE. Ini gua akan memberikan hasil show daripada Raw edisi 5 Juli 2021, yang dimana show itu pun dibuka dengan segmen daripada Miz TV ya, yang tentunya dibawakan oleh The Miz dan juga John Morrison, yang dimana untuk Miz TV episode kali ini menghadirkan para peserta untuk pertandingan Money in the Bank divisi pria dari brand Raw, yaitu ada Drew McIntyre, Ricochet, Riddle, dan tentunya John Morrison yang merupakan co-host daripada show tersebut begitu. Yang tentunya di show tersebut Riddle yang memang tampilnya secueknya dan juga seenaknya gitu, menimbulkan sedikit perdebatan ya antara peserta daripada Money in the Bank, sebelum pada akhirnya AJ Styles yang ditemani oleh rekannya Omos ini pun datang untuk menginterupsi daripada segmen Miz TV tersebut. Dan yang pada akhirnya si AJ Styles ini pun secara intinya dia mengeluhkan atas apa yang dilakukan daripada Riddle minggu lalu ya, sehingga menghancurkan kesempatan daripada AJ Styles untuk mengikuti atau lolos ke Money in the Bank yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang gitu. Yang hingga pada akhirnya pun ya si Omos yang merupakan rekan daripada AJ Styles ini pun mendorong daripada tangga yang diduduki oleh si Riddle, sehingga si Riddle ini pun jatuh, yang pada saat itu dia sedang mengalami cedera juga ya di kaki sebelah kanannya gitu, sehingga yang hal tersebut pun membuat kaki si Riddle ini pun kembali terluka ya, dan Riddle pun tampak kesakitan gitu. Dan setelah kekacauan yang ditimbulkan Omos pun semua penggulat ya, terutama John Morrison dan juga Ricochet ini pun terlibat daripada kontak fishki atau baku hantam gitu guys. Dan siapapun berlanjut dengan pertandingan pertama di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan antara John Morrison yang ditemani oleh The Miz menghadapi Ricochet. Yang dimana di pertandingan tersebut ya, John Morrison ini pun akhirnya bisa mengalahkan Ricochet, yang walaupun di pertandingan tersebut pun dia harus memenangkan pertandingan tersebut via count out gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi
dengan pertandingan 8-woman tag team match, yang dimana tim pertama ini ada tim daripada Eva Marie bersama Doudrop tentunya, lalu ada Nia Jax dan juga Shayna Baszler yang ditemani oleh Reginald. Dan sedangkan untuk tim kedua ini ada tim daripada Nikki Ash ya, atau sebelumnya kita kenal sebagai Nikki Cross, yang untuk pertama kalinya di show Raw Nikki ini menggunakan nama barunya yaitu Nikki Ash aka Nikki Almost Superhero, ditemani oleh Alexa Bliss, Naomi dan juga Asuka. Dan dimana di pertandingan tersebut tim daripada Eva Marie bersama Nia Jax ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match antara Mustafa Ali menghadapi Mansur ya, yang dimana memang di beberapa episode daripada Raw terakhir ini terlihat bahwa Mustafa Ali ini mau mencoba untuk menghasut si Mansur ini agar menjadi pengikutnya begitu ya. Dan pada ini pun di pertandingan ini pun dia masih melakukan hal yang serupa ya, dan hal tersebut pun berbuah manis karena si Mustafa Ali ini pun berhasil memenangkan daripada pertandingan tersebut gitu. Di pertandingan ini pula pun ya membuat si Mansur ini pun terus melanjutkan tren negatifnya ya selama dia bertanding di Raw begitu ya, karena dia belum sekalipun mendapat kemenangan ya sejak dia melakukan debutnya di Raw gitu. Dan selanjutnya ini ada single match ya antara Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal yang ditemani oleh rekan barunya yaitu Veer dan juga Shanky, yang dimana di pertandingan tersebut ya Drew McIntyre ini berhasil keluar pemenang ya, walaupun harus via disqualification atas adanya intervensi daripada rekan-rekan daripada si Jinder Mahal tentunya. Lalu selanjutnya ini ada tag team match ya antara Lucha House Party menghadapi Max dan juga T-Bar X Retribution ya, yang dimana di pertandingan tersebut Lucha House Party berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan lalu kita berlanjut lagi ada single match antara Riddle menghadapi Raw Tag Team Champion yaitu AJ Styles yang ditemani oleh rekannya Omos ya di sisi ringnya, yang dimana di pertandingan tersebut pun Riddle ini berhasil keluar sebagai pemenangnya ya via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan adanya segmen promo yang dimana atau bisa dibilang ini segmen daripada Charlotte Flair ya, yang dia akan menjelaskan bisa dibilang medical update ya atas serangan yang dia dapatkan oleh Rhea Ripley ya di episode Raw minggu lalu. Yang memang di segmen tersebut Charlotte Flair itu memasuki arena pertandingan dengan menggunakan kruk ya atau crutch ya, tongkat untuk membantu dia berjalan gitu ya. Dan hal tersebut pun tidak membuat si Rhea Ripley ini semena-mena langsung mempercayai apa yang dialami oleh Charlotte Flair, dengan cara dia memocking si Charlotte Flair dengan mengikuti dia menggunakan tongkat juga ya atau kruk gitu. Yang hingga pada akhirnya pun terlihatlah bahwa si Charlotte Flair ini sedikit membohongi para pihak ofisial ya atas cedera yang dia alami, dan membuat keduanya ini pun saling bertukar serangan menggunakan kruk gitu ya. Dan hingga pada akhirnya pun si Charlotte Flair ini pun bisa kabur ya dari arena pertandingan tersebut dan mengakhiri daripada segmen dari promo tersebut gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan tag team match. Ada tag team match antara Jackson Ryker yang ditemani oleh R-Truth menghadapi Elias yang ditemani oleh Alexander, yang dimana tim daripada Jackson Ryker dan juga R-Truth ini berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut. Dan pertandingan tersebut pun bisa dibilang merupakan pertandingan paling singkat di malam tersebut ya, dengan durasi itu hanya 1 menit saja guys. Dan kita pun berlanjut dengan main event daripada show Raw edisi 5 Juli 2021 yaitu tag team match antar Kofi Kingston bersama Xavier Woods aka The New Day menghadapi WWE Champion Bobby Lashley ditemani oleh MVP. Yang dimana di pertandingan tersebut bisa dibilang cukup berimbang ya, karena secara mengejutkan bahwa Kofi Kingston dan juga Xavier Woods ini bisa membuat Bobby Lashley ini cukup kerepotan. Dan bahkan memang MVP ini walaupun memang dia bisa memberikan beberapa perlawanan dan tentunya dia masih tidak bisa mengimbangi Kofi Kingston ataupun si Xavier Woods. Dan hingga pada akhirnya pun ya The New Day bisa keluar sebagai pemenang setelah sebelumnya Kofi Kingston ini berhasil melakukan Trouble on Paradise ya terhadap MVP. Setelah sebelumnya Bobby Lashley ini tidak bisa mencegah pinan daripada Kofi Kingston. Setelah sebelumnya si Xavier Woods ini
berhasil melakukan crossbody ya terhadap Bobby Lashley, sehingga Bobby Lashley ini tidak bisa menolong MVP atau mencegah pinnya itu dengan tepat waktu gitu ya, sehingga The New Day ini berhasil keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut via pinfall, dan pertandingan tersebut pun menutup show daripada Raw edisi 5 Juli 2021 guys. Dan kita berlanjut lagi ya dengan berita terakhir, atau bisa dibilang ini adalah update mengenai match card daripada show Raw yang akan menjadi show terakhir daripada Raw yang dilaksanakan di dalam Thunderdome, yaitu show Raw edisi minggu depan. Dan sudah diumumkan ada 4 match yang akan dilaksanakan di Raw minggu depan, yaitu ada pertandingan untuk memperebutkan United States Champion yang dimana Sheamus akan mempertahankan gelarnya menghadapi Humberto Carrillo, dan ini akan menjadi pertandingan pertama Sheamus ya setelah sebelumnya dia mendapatkan cedera berupa patah tulang hidung ya. Pertandingan selanjutnya itu ada Fall Count Anywhere, yaitu adalah rematch antara Ricochet versus John Morrison, dan 2 match sisanya adalah pertandingan pemanasan antara The Viking Raiders dengan Raw Tag Team Champion yaitu AJ Styles bersama Omos ya, sebelum mereka akan saling berhadapan ya untuk memperebutkan title tersebut di episode Raw 2 minggu yang akan datang ya, atau di tanggal 19 Juli mendatang. Yang dimana untuk di episode minggu depan ya, untuk pertandingan pemanasan sebelum Raw Tag Team Championship match ya, di mana Eric ini akan menghadapi Omos, sedangkan Ivar akan menghadapi AJ Styles. Dan seperti gua bilang sebelumnya, di tanggal 19 Juli mendatang untuk episode Raw, yang merupakan episode Raw pertama yang akan disaksikan oleh penonton secara langsung ya, dan itu merupakan show Raw pertama ya pasca Money in the Bank mendatang, yang show tersendiri pun akan dilaksanakan di ini ya, venue-nya itu adalah di American Airlines Center di kota Dallas, Texas ya, yang sudah dipastikan 1 match yang akan dilaksanakan di event tersebut yaitu untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship, yang dimana AJ Styles dan juga Omos akan mempertahankan gelarnya menghadapi Viking Raiders ya, setelah sebelumnya Viking Raiders ini berhasil memenangkan Tag Team Battle Royale ya untuk menjadi number 1 contender, yang dimana di match tersebut Viking Raiders ini berhasil mengalahkan beberapa lawan ya, seperti The New Day, lalu juga ada Elias dan juga Jackson Ryker, dan masih banyak lainnya ya, Lucha House Party dan tim-tim lainnya gitu. Dan di episode Raw kemarin juga ya, bahwa The Viking Raiders pun sempat meningkatkan tensinya ya daripada Styles dan juga Omos ya, salah satunya adalah membantu daripada Matt Riddle ya untuk memenangkan pertandingan di malam kemarin begitu. Dan untuk Styles dan juga Omos ini, mereka memenangkan title daripada Raw Tag Team Champions ini setelah mereka berhasil mengalahkan The New Day ya di event WrestleMania ke-37 kemarin gitu guys. Dan satu lagi ya, bahwa pertandingan Omos di episode Raw minggu depan itu akan menjadi debut daripada Omos ya, atau menjadi pertandingan pertama Omos di show Raw setelah dia melakukan debutnya di awal tahun ini begitu guys. Dan itu saja ya berita yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like begitu ya, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, karena di video ini atau di channel ini ya, di channel Mr. Villain 88, kalian akan mendapatkan update terbaru mengenai dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak lainnya ya. Karena di video ini, di channel ini gua tidak hanya membahas mengenai hasil show, tapi gua juga membahas daripada isu-isu di backstage ya, dan juga perkembangan daripada industri pro wrestling itu sendiri. So, apabila kalian tertarik silahkan subscribe ya guys ya. Dan gua Reza, akhir kata sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.